Ikhwani, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Maidah dan kita sampai pada ayat yang ke-67 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul ya, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kau tidak melakukannya, maka sungguhnya engkau tidak menyampaikan amanatnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Sungguhnya Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang kafir. Ayat ini diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan semua yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh ada yang disembunyikan sama sekali ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang Allah turunkan kepadanya. Sampai ayat-ayat yang di situ menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ada beberapa ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembunyikan. Ya, oleh karenanya dalam Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an minal wahyi faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan kepada engkau ya, bahwasanya Muhammad menyembunyikan sedikit pun dari wahyu, maka sungguh dia telah berdusta. Wallahu taala yaqul, kenapa Allah telah berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, kalau kau tidak menyampaikan sedikit saja, fama ballaghta risalatah, maka artinya kau tidak menyampaikan risalah Allah. Jadi kalau ada satu ayat saja Nabi sembunyikan, berarti namanya Nabi tidak amanah, berarti Nabi tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan ayat-ayat Allah, tentu ayat-ayat yang menyinggung Nabi atau menegur Nabi, tentu akan Nabi sembunyikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun," dalam surat Al-Imran ketika Nabi berdoa kebinasaan kepada sebagian orang-orang musyrikin, maka Allah mengatakan ketika dalam perang Uhud ya, Nabi mendoakan keburukan pada sebagian kaum, maka Allah mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un," itu bukan urusanmu ya Muhammad. Ya, apakah Allah akan mengazab mereka atau mereka dapat hidayah, urusan Allah. Ternyata mereka dapat hidayah. Demikian juga seperti ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bermuka masam dan Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Padahal Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat, dia buta, tidak melihat Nabi bermuka masam, dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu Nabi berpaling, dia tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Ya. Ya. Dia berpaling dan muka masam tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Ya, seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat, Nabi akan sembunyikan ayat tersebut, karena dalam ayat tersebut Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti juga dalam surat Al-Ahzab, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah." Ya. Dan kau menyembunyikan dalam hatimu yang Allah akan mengungkapkannya. Dan kau takut kepada manusia, takut kepada orang-orang, dan Allah lebih utama untuk kau takuti. Ini ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mau menyembunyikan satu, Nabi akan menyembunyikan ayat ini ya. Banyak ya, ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi ada ayat-ayat di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak menyembunyikan sama sekali. Semua yang Allah sampaikan kepada Nabi, maka Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Oleh karenanya ketika di Haji Wada di hadapan para sahabat, puluhan ribu sahabat, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, innakum mas'uluna anni, famadza antum qailun." Kata Nabi SAW, "Wahai kaum muslimin sekalian, innakum mas'uluna anni, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Famadza antum qailun, apa yang akan kalian ucapkan, apa yang kalian jawab kalau kalian ditanya tentang aku?" Maka para sahabat menjawab, "Nashhad annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Kami bersaksi wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah menyampaikan, qad ballaghta. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, wa addaita, dan engkau telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa nasahta,
dan kau sudah memberi nasihat atau menginginkan yang terbaik bagi para sahabat. Faja'ala yarfa'u usbu'ahu ila sama'i wa yunakkisuha ilaihim wa yaqul Allahumma hal ballagt. Maka Nabi menunjukkan jarinya ke atas, Nabi mengatakan, ya Allah, ya sungguh aku telah menyampaikan, ya. Sambil Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat sampai tiga kali, ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan seluruh apa yang Allah sampaikan, amanahkan kepada Nabi SAW. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi, tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya para ulama ketika membahas ayat ini, diantaranya Al-Qurtubi rahimahullah, beliau membantah orang kaum Rafidhah, karena orang-orang Rafidhah mengatakan seakan-akan ada ayat khusus yang Rasulullah sembunyikan untuk Ali bin Abi Thalib, misalnya wasiat bahwasanya Ali akan menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi, atau ada ayat-ayat khusus yang Rasulullah sampaikan kepada Ahlul Bait, atau Rasulullah SAW sembunyikan kepada kaum muslimin. Ini semua dibantah, ya. Bagaimana permasalahan yang sangat penting seperti masalah kekhilafahan setelah Rasulullah SAW, harusnya Ali bin Abi Thalib misalnya, atau permasalahan-permasalahan yang genting seperti itu, ternyata Rasulullah SAW sembunyikan. Rasulullah SAW hanya sampaikan kepada sebagian orang. Rasulullah SAW tidak nampakkan kepada kaum muslimin, ya. Padahal ayat Al-Quran semuanya harus nampak kepada seluruh kaum muslimin. Apalagi kaum muslimin membutuhkan ayat tersebut, membutuhkan penjelasan tersebut. Dan ini bantahan telak kepada orang Rafidhah yang mengatakan Nabi menyembunyikan sebagian ayat atau menyampaikan sebagian ayat yang khusus kepada sebagian sahabat. Dan ini cercaan tentu adalah celaan kepada Nabi SAW dari kaum Rafidhah dan dibantah oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah akan menjaga engkau dari manusia. Maksudnya Allah akan menjaga engkau tidak terbunuh dari manusia sekalian, ya, dari manusia sekalian. Dan Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Tidak usah khawatir, sampaikan saja. Allah akan menjaga Nabi SAW dan Nabi tidak akan terbunuh oleh orang-orang, ya. Oleh karenanya dalil-dalil menunjukkan akan hal ini. Kita dapati Nabi SAW ya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini ayat turun di Madinah, ya. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa membunuh Nabi SAW. Rasulullah SAW berjalan tanpa ada yang mengawalinya. Tidak ada bodyguardnya, enggak ada. Tidak ada bodyguard. Rasulullah SAW kemudian tidur juga. Allah jaga Rasulullah SAW, bahkan pergi ke negeri-negeri musuh, Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah SAW bahkan masuk Mekah, ya, ketika Umratul Qadha tahun ke-7 Hijriah, dan Allah menjaga Rasulullah SAW, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dikasih racun, ya, ketika di Khaybar, maka kambing yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku ada racunnya, sehingga Rasulullah SAW menahan dirinya. Allah jaga, ya. Allah jaga Nabi SAW, sehingga sebagian sahabat langsung meninggal ketika itu. Rasulullah SAW hanya dampak sakit, tidak sampai meninggal dunia, ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan qibala Najdin." Kami berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu peperangan, yaitu di arah Najd. Najd itu sebelah timur kota Madinah, sebelah timur kota Madinah ke arah Riyadh, ya. Itu daerah Najd. Fa adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa-adrakana Rasulullah SAW fi wadin kathiril idhat, ya. Maka Rasulullah SAW menyusul kami sudah berada di suatu lembah yang situ banyak sekali pohon-pohon yang ada durinya. Fa nazala Rasulullah SAW tahta syajarah, maka Rasulullah SAW pun singgah di bawah sebuah pohon. Fa allaqa sayfahu bi ghusnin min aqsaniha. Rasulullah SAW kemudian menggantungkan pedangnya di salah satu dahan dari dahan pohon-pohon tersebut. Qala wa tafarraqa an-nas fil wadi yastaghfiluna bi syajar. Maka orang-orang pada istirahat, masing-masing pergi ke pohon-pohon masing-masing untuk bisa bernaung di bawah masing-masing pohon. Rasulullah SAW sendirian di situ. Qala faqala Rasulullah SAW, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Inna rajulan atani wa ana naim." Ada seorang lelaki tadi datang kepadaku ketika aku sedang tidur. Fa akhadha sayf, kemudian dia mengambil pedangku. Ya, Nabi menggantungkan pedangnya. Fastaiqaztu wa huwa qa'imun ala ra'si. Aku terjaga sementara dia sudah berdiri di depanku, ya. Falam asyur illa wa sayfu sultan fi yadihi. Tidak aku sadari ternyata pedang sudah terhunus di hadapanku. Faqala li, kemudian orang
ini berkata kepadaku, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegah engkau dariku? Maka aku berkata, Allah yang mencegahku. Orang ini mengulang lagi, dia pegang pedang terhunus di hadapan Nabi. "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegah engkau dariku? Aku ingin membunuhmu, siapa yang bisa mencegah aku? Qultu Allah, aku menjawab Allah. Qala fashama as-sayf, kemudian dia mengembalikan pedang dalam sarungnya. Faha huwa dza jalis. Orang kita duduk sekarang sedang duduk di situ ya. Jadi Allah menjaga Nabi SAW, bahkan ketika Nabi sedang tidur, ada orang yang bunuh Nabi, maka tidak jadi. Allah membuat dia tidak jadi membunuh Nabi SAW. Dan ini diantara bukti Allah menjaga Rasulullah SAW. Bahkan dalam peperangan, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang paling pemberani. Orang paling pemberani, termasuk dalam peperangan, selalu di depan. Tapi dia berkata, kunna idza ihmarra al-ba's, kalau sudah parah peperangan, ishtadda al-harb, peperangan sudah parah, sudah semakin berkecamuk, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang paling depan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW perang paling depan. Tapi apakah ada yang mencelakakan Nabi? Tidak ada. Nabi tidak terbunuh ya. Nabi tidak terbunuh. Adapun Nabi terluka dalam perang Uhud itu terjadi ya. Tapi di sini Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terbunuh ya. Atau bisa jadi ayat ini turun setelah perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi intinya sebenarnya mengatakan maksudnya Allah menjaga Nabi tidak akan terbunuh. Makanya dalam peperangan Nabi paling depan ya, tetapi Rasulullah SAW tidak terbunuh. Demikian juga ketika perang Hunain. Ya, kalau kita bayangkan tadi bagaimana Ali bin Abi Thalib ya, yang pemberani, dia kalau dalam kondisi genting dia berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pasti selamat. Demikian juga ketika perang Hunain. Perang Hunain ketika para sahabat terjebak dalam suatu tempat, kemudian tiba-tiba kabilah Hawazin tiba-tiba menghunjankan anak panah kepada para sahabat. Di awal peperangan banyak sahabat yang mundur ke belakang karena serangan anak panah yang begitu banyak. Maka Nabi SAW tidak mundur sama sekali. Nabi maju, kemudian menggerakkan tunggangannya maju ke depan. Nabi berkata, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah nabi yang tidak pernah berdosa dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Nabi maju ke depan. Nabi tidak terluka, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena wallahu ya'simuka minan nas. Perang Hunain terjadi belakangan ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ayat ini turun setelah perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah SAW terluka iya, tapi Rasulullah SAW tidak sampai terbunuh ya. Jadi ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak peperangan. Rasulullah SAW paling depan. Rasulullah SAW masuk di daerah-daerah areal musuh, tapi Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya. Setelah itu Allah kembali berbicara tentang ahlul kitab. Ini surat Al-Maidah banyak isinya tentang ahlul kitab, Yahudi Nasara ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum." Katakanlah wahai ahlul kitab, ya lastum ala syai', itu kalian tidak ada apa-apanya, itu kalian bukan di atas kebenaran. Hatta tuqimut Taurata wal Injil, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, maksudnya Al-Quran. Ingat, yang diturunkan kepada kalian Al-Quran. Jadi Taurat, Injil termasuk diantaranya Al-Quran ya, karena Al-Quran turun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Yahudi Nasrani termasuk umat, tapi umat apa? Umat dakwah ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi maupun Nasrani. Jadi Nasrani termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi ila kana min ahlin nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka Jahannam. Jadi Al-Quran juga turun kepada Yahudi Nasrani, yaitu kepada seluruh umat manusia,
turun kepada Muhammad SAW dan berlaku kepada seluruh umatnya. Maka dalam ayat ini para ulama menafsirkan, lastum ala syai'in, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasara, kalian tidak berada di atas kebenaran hatta tuqimut Taurat, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian, maksudnya adalah Al-Qur'an, min rabbikum, dari Rabb kalian. Ya, kalian harus beriman. Apalagi dalam Taurat dan Injil diperintahkan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sifat-sifat Nabi, bahkan disebutkan sifat-sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an dan Taurat dan Injil menyuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan di atas kebenaran kecuali kalian beriman kepada Muhammad, ya, yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Kemudian kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ya. Dan sungguh benar-benar, ya, apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad akan menambah kedurhakaan dan kekafiran. Tughyan, ya, bersikap melampaui batas, ya. Wa kufran, kekafiran. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir tersebut. Allah di sini mengatakan, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika. Apa yang turunkan kepada engkau wahai Muhammad menambah banyak dari mereka, semakin parah, semakin kufur. Dan ini menunjukkan ada sebagian mereka yang tidak demikian. Ada sebagian mereka setelah turun ayat-ayat Allah mereka beriman, ya, dan Allah puji sebagian mereka dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah maka mereka beriman. Di antaranya Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang akhirnya beriman, dan sebagian Yahudi masuk Islam, sebagaimana disebutkan dalam sirah Nabi. Tapi kebanyakan mereka tidak. Kebanyakan mereka fanatik dengan sukunya, tidak mau beriman kepada Nabi dari selain Bani Israel, sehingga tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Semakin turun ayat-ayat mereka semakin kufur, semakin turun ayat-ayat mereka semakin durhaka, dan ini sifat-sifat mereka. Ya, maka Allah mengatakan fala ta'sa 'alal qaumil kafirin, jangan kau bersedih terhadap orang-orang kafir. Ini Allah mentasliyah, yaitu Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ternyata kafir, ya itulah sifat mereka. Jangan kau terlalu bersedih. Ini dalil, ini ayat seperti ini banyak. La tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas mereka. Jangan kau bersedih atas kafirnya orang-orang Yahudi Nasara. Menunjukkan bagaimana rahmat yang luar biasa dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Allah dalam banyak ayat menyebutkan, jangan kau sedih atas mereka, jangan kau sedih atas mereka, jangan kau sedih atas Yahudi dan Nasara. Ya, kenapa Rasulullah sedih tatkala mereka tidak masuk Islam? Rasulullah sedih. Karena Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ketika orang-orang Quraisy tidak beriman, Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Mereka kerabat-kerabat Nabi SAW tidak beriman. Rasulullah SAW sedih. La tahzan alaihim, kata Allah, jangan kau bersedih atas mereka. Ya, ya. Bukan bergembira, tapi Rasulullah SAW sedih. Demikian juga Yahudi dan Nasara tidak beriman, Rasulullah SAW sedih. Makanya Allah mengatakan fala ta'sa, jangan kau sedih alal qaumil kafirin. Jangan kau sedih kalau mereka kafir, tidak mau beriman dengan engkau, tidak mau mendengar ayat-ayatmu. Ya, karena memang mereka sifatnya demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, ayat 69, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi dan Sabiun, ya, itu orang-orang Sabi'ah, wan Nasara, orang Nasara, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ini ayat mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 62 kalau tidak salah, ya. Yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menyatakan bahwa Yahudi dan Nasara dan semuanya masuk surga, ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 62. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin." Sungguhnya orang beriman dan orang Yahudi dan orang Nasara dan Sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila shalihan, beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih.
Mereka tidak bersedih. Ya. Adapun yang sedang kita bahas dalam surat Al-Maidah ayat 69. Sama maknanya, innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara. Sungguhnya orang beriman, orang yang Yahudi, orang Sabi'ah, orang-orang Nasara, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu khawatir dan mereka tidak bersedih. Kata mereka di sini Allah menyatakan bahwasanya Yahudi Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh juga masuk surga. Maka saya ingin jelaskan ayat ini. Di dalam Al-Baqarah ayat 62 ya, dan Quran surat Al-Maidah ayat 69 ya, yang sedang kita bahas ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu kemudian was-sabiun wan nasara. Setelah itu Allah mengatakan man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Dalam surah Al-Baqarah falahum ajruhum inda rabbihim. Dalam surat Al-Maidah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, sini orang-orang yang beriman ya. Beriman yaitu kaum muslimin ya, atau umum ya, beriman. Walladzina hadu, ini Yahudi, Yahudi, Sabiun, Nasara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan beramal saleh, dapat ganjaran ya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu dapat ganjaran, dapat pahala ya. Pahala dalam kurung masuk surga. Nah, kata mereka, ternyata di sini Allah tidak mempersyaratkan, kata orang liberal ya. Kata orang liberal ya. Dalam kedua ayat ini, pada kedua ayat ini Allah tidak mempersyaratkan untuk masuk surga harus beriman kepada Muhammad, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka bilang di sini tidak ada man amana billahi wal yawmil akhir wa amana bi Muhammadin, enggak ada. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat dan beriman kepada Muhammad, tidak ada dalam ayat ini. Oleh karenanya kata mereka, semuanya Yahudi bisa masuk surga, Sabi'un masuk surga, Nasara masuk surga, yang penting beramal saleh, tidak harus beriman kepada Muhammad. Karena kata mereka Allah tidak mempersyaratkan untuk masuk surga harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan mereka ya. Dan ini tafsir ini tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Ini tafsir ya. Tafsir ngawur ya. Tidak ada satu ahli tafsir pun, ahli tafsir pun yang mengatakan demikian. Mau tafsir dari manapun, dari golongan manapun tidak ada. Bahkan tafsirnya Syiah atau Tabai juga tidak mengatakan demikian. Ya. Dan ternyata sebagian mereka dalam disertasi mereka berdosa atas nama Muhammad Rashid Ridha, dan saya sudah bantah permasalahan dalam disertasi saya tentang masalah pendalilan orang-orang kaum pluralisme. Jadi ini tafsir
Tidak ada yang bertafsirkan demikian. Seluruh ahli tafsir sepakat, para ahli tafsir sepakat, ijma ahli tafsir, konsensus, bahwa kalau mau masuk surga, bahwa masuk surga harus beriman, harus masuk Islam. Harus masuk Islam atau beriman kepada Muhammad, beriman kepada Nabi. Tapi bagaimana tafsiran ayat ini? Maka tafsir ayat ini dibawakan kepada dua tafsir. Ada secara umum seluruh ahli tafsir menafsirkan dengan dua tafsiran, dua model tafsiran. Ada dua tafsir tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, tafsiran pertama, maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasara di zaman Nabi mereka. Nasara di zaman Nabi mereka. Ini maksud ayat ini ya. Maksudnya orang beriman, orang Yahudi di zaman Nabi Musa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal soleh. Ya. Tidak juga disebutkan beriman kepada Nabi Musa, enggak ada. Padahal kita tahu syaratnya Yahudi harus beriman kepada Nabi Musa, tetapi ini suatu perkara yang ma'ruf. Sama, wan Nasara, orang Nasara, Asabi ini ada khilaf tentang siapa kelompok mereka ya. Tapi An-Nasara juga, An-Nasara barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat ya. Ya, artinya dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi maksudnya berkaitan dengan di zaman mereka. Tanpa harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memang belum ada. Masih di zaman mereka. Yaitu sebelum datang Nabi, sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, maksudnya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya beriman dengan rukun iman. Karena Allah yang menyuruh kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan berarti hanya Allah saja yang kita imani. Dan ini banyak seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang lain. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ketika Allah berbicara tentang ayat talak, cerai, kata Allah, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini adalah nasihat, ya Allah beri nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya, apakah tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada Rasul? Tidak, tapi ini dua perkara terkadang Allah sebutkan bukan berarti menafikan yang lain. Tapi beriman kepada ini dan konsekuensinya. Ya, makanya kalau dapat ayat dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apakah itu Tidak. Tapi konsekuensinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, juga beriman kepada nabi, kepada para rasul, kepada kitab dan seterusnya ya. Sama seperti firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Maksudnya apakah tidak perlu beriman kepada Muhammad, tidak perlu beriman kepada kitab-kitab, tidak perlu beriman kepada Rasul, tidak perlu beriman kepada takdir? Bukan begitu maksudnya. Ini sekiranya penekanan. Hanya penekanan ya. Dan seperti ini banyak dalam nusus dalam nas-nas syariat ya. Jadi seluruh ahli tafsir cuma ini dua pendapat ini. Makanya muncullah tafsir bid'ah, tafsirnya orang-orang liberal, dan berbahaya. Berbahaya sehingga menganggap semua agama masuk surga. Ini di antara mereka berdalil dengan ini. Dan banyak ayat-ayat yang lain mereka bikin tafsir sendiri. Kalau ada mereka menukil dari ahli tafsir, mereka dusta. Dan ini saya ngomong, bukan saya asal ngomong. Saya sudah, dan ini karena disertasi saya, jadi saya berani ngomong demikian. Kalau ada ayat-ayat mereka berdalil untuk menunjukkan Yahudi Nasrani juga mau surga, ya, maka mereka mengatakan ini dari
ahli tafsir ini, Ibnu Katsir bilang ini bilang begini, mereka semua dusta. Kita sudah cek antara mereka dusta dan mereka tidak ilmiah, mereka hanya mengaku mereka akademisi, ternyata mereka tidak akademisi karena mereka ngawur, mempelintir perkataan para ulama. Masalah Yahudi dan Nasrani di neraka, anak kecil baru masuk Islam sudah tahu. Ya, kalau semua agama masuk surga, ngapain kita Islam? Islam setengah mati. Harus disunat, harus bayar zakat, enggak boleh minum khamar, enggak boleh ini, enggak boleh anu. Mending masuk agama lain kalau semuanya mau surga. Kalau semua mau surga, mending kita masuk agama lain, lebih bebas, lebih puas, lebih senang-senang menikmati dunia dan akhirat. Bagaimana Nabi mengatakan al-mu'min dunya sijnul mu'min. Dunia penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, surganya orang kafir ya. Ya. Maka apa yang mereka ungkapkan ini hanyalah tafsir yang mereka namakan dengan hermeneutika, ya, tafsir ngawur. Enggak ada dasarnya dan tidak benar. Lagi pula terlalu banyak dalil yang lain. Ya, mereka hanya baca ayat ini, coba baca ayat selanjutnya nanti. Selanjutnya Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sebentar lagi akan kita bahas. Kenapa hanya baca stop pada ayat 69, Al-Maidah 69? Kan masih ada ayat 70, 71, 72, 73. Kenapa tidak dibaca setelahnya? Hanya nyopot sini kemudian ikut hawa nafsu, ya. Kemudian lupa dengan ayat selanjutnya di mana Allah memvonis orang Nasara dalam neraka jahanam. Ya, jadi ini hati-hati, ini sering dijadikan dalil oleh orang liberal yang ngawur ya. Pluralisme. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat 70 mulai bercerita tentang sifat-sifat orang Yahudi. Sifat-sifat orang Yahudi, Bani Israel, ya, yang mereka sifat-sifatnya selalu melanggar janji, ya. Makanya di antara hikmahnya surat Al-Maidah dibuka dengan perintah menepati janji, ya. Aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah janji kalian, ya. Kemudian di tengah-tengahnya Allah jelaskan tentang bagaimana sifat-sifat orang Yahudi yang tidak menunaikan janji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula." Perhatikan. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka para rasul, ya. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, setiap datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fariqan kadzdzabu, sebagian rasul kalian dustakan, wa fariqan yaqtulun. Yang sebagian para rasul mereka bunuh. Sebagian para rasul mereka dustakan dan sebagian para rasul mereka bunuh. Mengerikan, ya. Ya. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya. Ya, untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada utusan Allah di antaranya, namun mereka melanggar. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami utus kepada mereka para rasul, para anbiya banyak, ya. Kullama ja'um rasulun bima la tahwa anfusuhum, setiap datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, hawa nafsu mereka ini rasul tidak sesuai, tidak menyenangkan, ya. Apa yang mereka lakukan terhadap rasul-rasul tersebut? Fariqan kadzdzabu, sebagian rasul mereka dustakan, ini masih mending, parah tapi masih mending. Wa fariqan yaqtulun, lebih parah mereka nekat membunuh para rasul dan nabi. Makanya di antara sifat-sifat Yahudi yang Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Qur'an, wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi, ya. Mereka membunuh para nabi, ya. Fariqan kadzdzabu fariqan yaqtulun. Ini menakjubkan bagaimana mereka membunuh para nabi. Apalagi yang lebih buruk daripada sikap seperti ini, ya. Saya sering sampaikan bagaimana kalau seorang diutus kepada suatu kaum suruh berdakwah, kaum tersebut hobinya bunuh ustaz. Pokoknya ustaz ngomong suatu haram tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, bunuh aja ustaz itu. Ya, mengerikan. Ini bukan ustaz yang dibunuh, nabi dibunuh. Bukan satu nabi, dua nabi, para nabi mereka bunuh. Para nabi mereka bunuh, ya. Contoh seperti Nabi Isa mereka dustakan, orang Yahudi. Ya, sebagian nabi-nabi mereka bunuh. Sebenarnya mengatakan di antaranya Zakaria dan Yahya, Allah alam bisawab, tidak ada sanad yang sahih tentang terbunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, tetapi intinya ada nabi-nabi yang mereka bunuh, ya. Dan Syekhul Utsaimin rahimahullah ketika sampai pada firman Allah fariqan yaqtulun, ini Allah bedakan fariqan kadzdzabu pakai fi'il madhi. Fariqan kadzdzabu, sekelompok mereka. Saya tulislah biar jelas, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan
kadzabu wa fariqan yaqtulun. Ya. Maka artinya sekelompok mereka dustakan. Sekelompok rasul mereka dustakan. Dustakan. Dustakan di sini pakai fi'il madhi, telah lalu, past tense ya. Dustakan. Ya. Kadzabu ini fi'il madhi. Ya. Al-madhi. Past. Sebagian mereka, sekelompok rasul mereka telah dustakan ya, telah dustakan. Tetapi ketika masalah pembunuhan, wa fariqan, dan sebagian rasul mereka bunuh. Mereka bunuh. Di sini Allah pakai fi'il mudhari', al-mudhari'. Mudhari' itu yang menunjukkan sedang sedang berjalan. Sedang berjalan atau di masa depan. Ya. Jadi kenapa Allah bedakan di sini fi'il madhi, di sini fi'il mudhari'? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau seorang ahli tafsir, beliau mengatakan Allah menggunakan fi'il mudhari' ya untuk menunjukkan bahwasanya itu selalu mereka lakukan hingga ya mereka mencoba membunuh Nabi Isa, bahkan mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan mereka untuk membunuh selalu mereka lakukan, membunuh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita baca kisah tentang ayahnya Sofia, itu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, dia tahu tentang Rasulullah adalah utusan Allah. Dia tahu. Para Yahudi, orang-orang Yahudi tahu ya. Makanya kita sudah sebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya, ketika ada orang yang berzina di antara mereka, ada di antara ulama mereka memberi ide, sudahlah kita pergi aja ke Muhammad. Dia nabi diutus oleh Allah dengan perintah-perintah yang ringan. Dia membawa perintah-perintah yang ringan, tidak seperti nabi-nabi kita. Jadi mereka tahu Muhammad nabi mereka, utusan Allah, cuma bukan Yahudi, Arab. Tapi mereka tahu Muhammad utusan Allah. Kalau mereka tidak mengakui Muhammad utusan Allah, ngapain mereka berhukum kepada Muhammad? Ngapain mereka berhukum kepada Muhammad untuk meninggalkan Taurat, untuk berhukum kepada Muhammad? Karena mereka berharap Muhammad mendapatkan perintah dari Allah dengan perintah-perintah yang ringan. Ternyata sama hukumnya, rajam juga. Ya. Jadi itu ya. Yang kedua, lihat Huyai bin Akhtab, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Sofia bercerita, pagi-pagi bapaknya Huyai bin Akhtab dan pamannya pergi ke Kuba untuk melihat dengan semangat, ingin tahu Nabi tersebut benar atau tidak. Akhirnya mereka pagi-pagi pergi dengan semangat, pulang sudah sore dalam kondisi lemas. Dan Sofia mendengar pembicaraan antara bapaknya dengan pamannya. Huwa. Itu Nabi yang kita tunggu-tunggu enggak? Kata Huyai bin Akhtab, iya, huwa. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Pamannya bertanya, apa yang kau lakukan terhadap dia? Adawatuhu, wallahi ma baqiyad dahr. Apa kata Huyai bin Akhtab? Aku akan memusuhinya seumur hidupku. Subhanallah, akhirnya dia tewas dalam perang Khandaq. Tapi dia sudah tahu ini utusan Tuhan, tapi dia ingin bunuh. Jadi ingin bunuh, dan Yahudi beberapa kali ingin bunuh Rasulullah padahal mereka tahu siapa Rasul tersebut. Ya, makanya Allah menggunakan yaqtulun, yaitu sifat mereka yang terus berjalan sampai seandainya sekarang ada nabi, mereka akan bunuh. Mereka akan berusaha membunuh ya. Itulah sifat-sifat Yahudi. Terus sifat apa lagi yang lebih buruk daripada ini? Membunuh utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan mereka bunuh, apalagi hanya sekedar bunuh orang-orang Palestina, itu cuma apa saja, cuma manusia biasa. Wong utusan Tuhan mereka mau bunuh, ya, dan mereka sudah bunuh, ya. Taib. Setelah itu Allah berfirman, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu, thumma taballahu alaihim, thumma amu wa sammu katsirun minhum, wallahu basirun bima ya'malun. Kemudian mereka menyangka, orang-orang Yahudi, mereka menyangka bahwasanya tidak akan timbul fitnah, tidak ada akibat dari perbuatan mereka mendustakan Nabi atau membunuh Nabi. Mereka menyangka, tenang aja, Allah tidak turunkan azab. Ya, mereka menyangka demikian. Fa'amu wa sammu, dan Allah tidak turunkan azab ketika itu. Sudah ada Nabi yang mereka bunuh, sudah ada Nabi yang mereka dustakan, Allah tidak turunkan azab. Akhirnya apa? Fa'amu wa sammu, mereka semakin buta dan semakin tuli, itu semakin parah. Amu wa summu ini menunjukkan mereka semakin parah, semakin lepas daripada ajaran agama.
Kenapa tidak ada hukuman? Ya. Padahal yang dibunuh Nabi, ya, yang dibunuh Nabi tidak ada hukuman, dan ternyata tidak ada hukuman. Ya. Mereka semakin parah, akhirnya Allah turunkan hukuman. Tsumma taballahu alaihim, ketika Allah turunkan hukuman, sebagian mereka bertobat. Sebagian mereka bertobat, tapi sebagian kecil. Tsumma amu wa sammu katsirun minhum, kemudian banyak dari mereka tidak bertobat. Tidak bertobat, sudah dikasih hukuman tidak bertobat, dan mereka semakin parah. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, kata para ulama, yaitu Allah bisa bedakan mana di antara mereka yang bertobat dan mana di antara mereka yang tidak bertobat, ya. Ini dalil bahwasanya tidak selamanya suatu kemaksiatan Allah langsung beri hukuman di dunia, ya. Allah berikan hukuman di dunia, tidak seperti mereka bunuh Nabi, mereka bahkan mendustakan bunuh Nabi, Allah tidak langsung turunkan hukuman. Ya, makanya mereka semakin parah. Ya. Ya, kata Allah fa'amu, maka mereka pun semakin buta, wasammu, mereka tuli. Artinya mereka parah, ya. Kenapa? Karena tidak ada azab yang turun. Wa hasibu alla takuna fitnah. Mereka menyangka tidak ada hukuman. Setelah itu mungkin ada jarak jeda waktu baru Allah turunkan hukuman. Ya, tidak langsung Allah turunkan hukuman. Setelah itu baru kemudian sebagian kecil mereka sadar dan sebagian besar mereka semakin tidak sadar. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya, wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan, mana yang tobat, mana yang tidak bertobat, ya. Setelah itu, ini yang saya bilang tadi, yang ayat yang ditinggalkan oleh orang-orang liberal, ayat nomor 72. Tadi ayat yang dijadikan dalil untuk semua Yahudi Nasrani masuk surga kalau baik, ya. Ayat nomor 69. 3 ayat 69, 70, 71, 72. 3 ayat setelahnya Allah berkata, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu Isa. Allah itu Isa. Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi Allah ya Isa, Isa ya Allah. Ini salah satu sekte dalam Nasara yang disebut dengan Ya'qubiyah, ya, atau Al-Ya'qibah, ya, sekte nama Ya'qubiyah, ya. Yang kedua, yang kemudian Allah berfirman, wa qala al-Masihu, sementara Nabi Isa sendiri berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Lihat perkataan Nabi Isa, ya Bani Israil, sembahlah Allah, dialah Rabbku, dia yang mengaturku. Aku ini marbub, aku ini makhluk diatur. Rabbku, ya. Aku bukan Rabb, tapi aku diatur oleh Allah, ya, ya. Wa rabbakum, sebagaimana kalian juga diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, ya. Kemudian kata Nabi Isa, ada yang mengatakan perkataan Nabi Isa, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang zalim. Orang zalim sini maksudnya syirik. Tidak ada penolong bagi orang syirik. Allah menamakan syirik dengan kezaliman karena dia adalah a'zamuz zulm. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar, ya. Ya. Jadi Nabi Isa sudah ingatkan ketika dia masih hidup, dia berkata, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa tentu berdakwah tauhid. Dia berdakwah tauhid. Apalagi orang Yahudi sudah terjerumus dalam kesyirikan, mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Maka Nabi Isa menyerukan kepada tauhid. Tapi kesyirikan muncul setelah beliau diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Nabi Isa, ya, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku ini adalah ada marbub, aku itu diatur oleh Allah, ya. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Setelah itu Allah sebutkan pada ayat 73, Nasara model yang lain. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini Nasara model yang lain. Ya, yang mengatakan Nasara Nasturiyah, ya, atau Nasara Mulkaniyah, ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan kecuali satu. Ya. Mereka mengatakan kami juga beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi tiga sama dengan satu. Ya. Tapi Allah jelaskan itu tidak benar. Itu tiga, ya. Salah satu dari yang tiga, jadi Allah satu dari yang tiga. Allah adalah tiga, itu adalah Allah, Ruhul Kudus, Isa. Allah, Ruhul Kudus, Isa. Ini tiga, satu sama tiga, tiga sama dengan satu. Maka kata Allah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan kecuali satu. Wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka yakini, yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ya.
dengan azab yang pedih. Ya, subhanallah, Allah buka dengan perkataan laqad kafar, sungguh telah kafir, sungguh telah kafir. Orang-orang Yahudi, orang-orang liberal mengatakan oh tidak, kafir, masuk surga. Repot. Allah mengatakan sungguh telah kafir. Bukan, Allah tidak mengatakan telah kafir saja. Laqad, sungguh telah kafir. Allah tekankan. Setelah kafir, sungguh telah kafir orang Nasara yang mengatakan Allah itu Isa, Isa itu Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, sungguh telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir oleh yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Ya. Ya, sungguh telah kafir. Kemudian orang liberal mengatakan tidak, sungguh masuk surga orang-orang yang baik di antara mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka masuk neraka bukan karena mereka buruk, bukan karena mereka pezina, bukan mereka pembunuh. Beda dari Yahudi, Allah sebutkan keburukan mereka. Nasara tidak. Mereka rajin ibadah. Tapi yang buat mereka dikafirkan oleh Allah adalah karena salah berkeyakinan tentang Tuhan. Yakini Allah adalah Isa atau Allah adalah Trinitas, ya. Allah adalah Isa atau Allah adalah Trinitas. Kemudian namun Allah masih menawarkan kebaikan, taubat. Afala yatubuna ila Allah, ya. Tadi Allah mengatakan kalau mereka tidak berhenti maka mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Setelah itu Allah mengatakan afala yatubuna ila Allah. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Terbuka pintu tobat di hadapan mereka. Wa yastaghfiruna, dan mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah bantah lagi keyakinan mereka. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Tidaklah Isa bin Maryam kecuali seorang rasul, sebagaimana telah rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang selalu membenarkan ayat-ayat Allah. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua makan makanan. Tidak pantas jadi Tuhan, mereka makan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, ya. Dan lihatlah bagaimana mereka berpaling dari ayat-ayat kami, ya. Baik, di sini kemudian Allah berfirman lagi setelah itu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'an. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa beri manfaat kepada kalian? Wallahu was-sami'ul alim. Adapun Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini saya ingin sampaikan sisi-sisi bantahan Allah terhadap kaum musyrikin, yaitu Nasara. Ini sudah difoto. Jadi di sini Nasara Allah sebutkan ada dua model, ya. Ada yang dua model yang mengatakan Allah sama dengan Isa alaihissalam atau Yesus Al-Masih. Yang satu mengatakan Allah Trinitas, yaitu Trinitas. Ya. Yaitu Allah sama dengan Roh Kudus sama dengan Isa, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, tentang wa qalu takhadhar rahmanu walada, itu Isa sama dengan anak Allah. Mirip-mirip semuanya, ya. Bahkan Allah sebutkan juga dalam ayat berikutnya tentang keyakinan Bunda Maryam, ya, sebagai Tuhan. Jadi ada beberapa keyakinan semuanya di sini. Adapun sisi bantahan, ya. Sisi bantahan, ya. Pertama di sini, kalau Allah sama dengan Isa, ya. Allah sama dengan Isa, berarti suatu yang azali sama dengan suatu yang muhdats. Muhdats itu yang baru. Ini mustahil, yang baru. Nabi Isa dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Bagaimana suatu yang azali sama dengan suatu yang mudah? Berarti menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Ini dua hal yang kontradiktif.
Nabi Isa dulu belum ada zatnya, nggak ada. Mereka bilang enggak, Isa adalah bagian nasutnya itu sifat manusiawinya. Allah sifat Tuhannya. Kita bilang bagaimana mau digabungkan antara yang azali qadim, ya, yang ada sejak azali, mau digabungkan sama dengan sesuatu yang baru? Tidak mungkin. Ya. Allah lain, Nabi Isa juga lain. Ya. Kemudian kalau Allah sama dengan Isa, berarti ya Allah turun level menjadi manusia, dan ini tidak pantas ya. Karena Nabi Isa apa? Makan, lapar, takut ya. Kemudian yang lainnya ya. Jadi tidak mungkin digabungkan antara Rabb dengan Al-Marbub ya. Intinya tidak mungkin Rabb sama dengan Marbub. Khaliq sama dengan makhluk itu mustahil. Mustahil. Baik, adapun bantahan yang lain kalau sebutkan Nabi Isa dan Maryam makan, kata Allah, kana yakulani ta'am. Isa dan Maryam makan. Ya, apakah Tuhan makan? Tentunya ini bantahan yang paling telak. Tuhan tidak mungkin makan. Tuhan tidak makan. Kalau dia Tuhan, dia harusnya tidak makan. Kemudian kata para ulama, ini isyarat keduanya buang air, keduanya buang hajat. Ya, buang hajat. Dan tidak mungkin Tuhan buang hajat. Tidak mungkin, tidak pantas Tuhan buang hajat ya. Terus Allah sama dengan Ruhul Kudus, Ruhul sama dengan Isa, ini suatu yang membingungkan. Bagaimana Isa sama dengan Ruhul Kudus? Intinya Ruhul Kudus yang meniupkan ruh kepada Maryam, ya bagaimana, siapa yang ditiupkan, siapa yang meniupkan, ya. Kemudian bagaimana Isa alaihissalam, Yesus beribadah, dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya. Dia beribadah, dia menyeru Allah. Bagaimana dikatakan dia adalah Allah, dia menyeru Allah ya. Bahkan ketika dia disalib, sebagian dalam Injil dia mengatakan, ya Bapak kenapa kau tinggalkan aku? Bagaimana dia menyeru Allah sementara dia sama dengan Allah? Intinya rumit, rumit keyakinan mereka. Tapi ini sekedar sedikit bantahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang orang awam muslim tahu ini ngawur. Orang awam muslim tahu ini semua tidak logis. Semuanya tidak logis. Bagaimana Tuhan sama dengan manusia. Kita orang Islam mengatakan Nabi Isa adalah hamba yang sangat mulia, ya, dan sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Makanya Allah mengatakan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Isa adalah seperti rasul-rasul yang sebelumnya sudah ada. Dia hanya rasul, membawa risalah. Ya, kalau dia Tuhan, dia tidak perlu membawa risalah. Langsung ngomong langsung, tidak perlu membawa risalah dari Bapa. Ketika dia membawa risalah dari Tuhan, berarti dia seperti rasul-rasul sebelumnya. Adapun mukjizat yang dia miliki sama dengan nabi-nabi lain punya mukjizat. Kalau mukjizat itu membuat dia jadi Tuhan, maka nabi-nabi lain juga harus bisa menjadi Tuhan. Kalau Allah bisa bersatu dengan manusia namanya Isa, Allah juga bisa bersatu dengan manusia-manusia yang lain untuk dijadikan Tuhan. Intinya kelaziman-kelaziman ini menunjukkan Nabi Isa bukanlah Tuhan, dia adalah hamba yang sangat mulia, namun sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja mungkin kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama dari Ikhwan dari Bandung, izin bertanya Ustaz, ketika Nabi Muhammad SAW dicela, apa yang harus kita lakukan? Sekarang lagi ramai. Terus. Halo. Pak, apa pertanyaannya? Contohnya ketika Bismillah. Dari Bandung ini izin bertanya, ketika Nabi Muhammad SAW dicela, apa yang harus kita lakukan? Contohnya jika kita punya teman yang kafir dan dia mengolok-olok Nabi, apakah halal kita perangi? Syukur Ustaz. Tentunya
semua sepakat bahwasanya mencela Nabi adalah perkara yang buruk ya, tidak pantas. Jika seorang muslim yang melakukannya maka dia murtad. Jika seorang muslim yang melakukannya jelas dia murtad dari muslim menjadi kafir, dan orang murtad halal darahnya. Itu pun yang menegakkan hukum bukan kita, tetapi diserahkan kepada yang berwenang. Kalau di negara Islam maka pemerintah Islam yang akan menjalankan eksekusi karena dia telah murtad ya, telah murtad. Ya. Adapun orang kafir, mereka sejak asalnya memang sudah kafir ya, sehingga percelaan mereka sehari-hari kepada Islam, mereka mencela Islam, mereka mencela syariat Islam, mereka mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak merubah status mereka tetap kafir. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir tentu tidak semuanya kemudian boleh langsung dibunuh ya. Apalagi kita tidak berada di pemerintahan yang menjalankan hudud ya, menjalankan hudud dalam menyikapi orang-orang yang melakukan kesalahan. Seperti di tanah air kita, ada orang berzina sudah bersuami kan hukumnya dirajam tapi tidak dikerjakan. Ada orang murtad juga tidak dibunuh. Ada orang membunuh juga tidak dikisas. Ya, dalam hal ini pemerintah kita tidak menjalankan hukum Islam dalam hal ini. Dalam hal lain mungkin ada hukum-hukum yang sesuai dengan hukum Islam, tapi dalam hal hudud, penegakan hukum had, pemerintah kita tidak menjalankan hukum Islam. Maka memang tidak bisa dipraktekkan ya, tidak mungkin setiap orang main hakim. Ada dukun kita bunuh misalnya. Kan banyak yang kalau kita bicarakan banyak yang bisa kita bunuh sebenarnya dalam hukum Islam. Contoh dukun hukumnya apa? Dibunuh. Orang sudah menikah berzina, hukumnya dirajam ya. Orang mencela syariat, bukan mencela Nabi saja, mencela syariat, maka murtad. Ya, maka dibunuh. Orang yang mengatakan zina halal, maka dia murtad juga bisa dibunuh. Kemudian misalnya orang yang mengatakan semua agama masuk surga, semua agama benar, ini juga murtad, ini juga bisa dibunuh. Orang yang membunuh juga dibunuh. Artinya banyak orang yang bisa dibunuh sebenarnya kalau menurut syariat Islam ya. Tatkala tidak diterang syariat Islam, maka sebagian orang merasa itu longgar sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita mengatakan ini orang-orang dibunuh dalam syariat Islam boleh dibunuh, setiap orang boleh main hakim sendiri, apa yang akan terjadi? Akan terjadi bukan hak mereka untuk mengeksekusi. Yang berhak untuk mengeksekutor adalah pemerintah. Jika pemerintah tidak melakukannya, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melewati ranah kita rakyat tidak melakukan hal tersebut. Itu adalah ranah pemerintah. Ustaz, pemerintahnya tidak melakukan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Itu urusan Anda, tidak melanggar ranah Anda. Seperti itu mas saya. Ya. Ini kita bicara tentang kita di tanah air kita. Bagaimana kalau kita kemudian tinggal di negara kafir? Ya. Yang sehari-hari mungkin mereka mencela-cela Islam, mencela mereka, kalau dalam hukum Islam mereka dibunuh. Tapi orang kafir yang melakukan hal tersebut, apakah berhak dibunuh? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Tidak semuanya berarti orang kafir mencela syariat Islam harus dibunuh ya. Lihat dulu. Jadi apalagi sedang berada di negara kafir. Tapi kita bicara di konteks kita di tanah air, maka saya katakan kalau ada orang yang mencela syariat atau mencela Nabi Muhammad SAW, ya kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Karena kalau kita buka pintu ini, pertama tidak benar, bukan begitu syariat Islam mengajarkan semua orang main hakim sendiri. Islam tidak mengajarkan demikian. Yang kedua, kalau itu dikerjakan maka akan timbul keonaran yang luar biasa. Ya, timbul kemudaratan yang besar, mungkin pertikaian di antar beragama, mungkin saling tumpah darah di antara kaum beragama, ini mungkin lebih parah ya, mudarat yang lebih besar. Oleh karenanya yang bisa kita lakukan kalau ada yang mencaci maki Nabi kita, ya kita jelaskan dengan baik bahwa tidak benar. Kita jelaskan syariat, banyak kedustaan yang mereka sampaikan atau berita yang tidak benar masuk kepada mereka, maka kita jelaskan dengan baik. Itu saja yang bisa kita kerjakan ya. Kita menyeru kepada tauhid dan kita menjelaskan kebenaran dan kita menjelaskan akan kebatilan. Bahwasanya apa yang mereka yakini batil kita jelaskan. Jangan main hakim sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nusa Tenggara Barat. Apakah sekarang orang-orang Yahudi mempunyai negara sendiri dan pemimpin sendiri, dan bagaimana sikap kita terhadap mereka jika kita bertemu dengan mereka dalam bersosial? Demikian Ustaz. Iya, orang Yahudi sekarang punya negara yang mereka namakan negara Israel di Palestina. Mereka namakan negara mereka dengan negara Israel atau Israel Raya karena mereka yakin bahwasanya kejayaan mereka kembali kepada Haikal Sulaiman ya. Mereka ingin bangun lagi kerajaan mereka di Palestina. Mereka anggap itu adalah tanah nenek moyang mereka dan mereka harus kembali ke situ. Adapun sikap kita terhadap mereka sama seperti orang kafir yang lainnya ya. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir ada berbagai macam kondisi. Ada kondisi diperangi, kalau perangi kita bunuh-bunuhan, ya,
darah mereka halal, apalagi harta mereka dalam peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kalian bertemu dengan mereka, penggal leher-leher mereka. Ya, ini dalam kondisi peperangan. Tapi ada kondisi-kondisi lain hubungan dengan orang kafir yang tidak dalam kondisi peperangan. Seperti kondisi musta'man. Musta'man itu orang kafir yang kita sedang berperang dengan mereka, tetapi musuh mengirim seseorang untuk diskusi, delegasi, dan dia minta pengamanan. Kalau kita amankan tidak boleh kita bunuh. Di antaranya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kita dengan negara kafir punya perjanjian damai. Yang terjadi sekarang di dunia adalah demikian. Ada PBB, ada perjanjian damai di antara mereka, gencatan senjata. Bukan dalam suasana perang. Siapa yang bilang kita suasana perang? Sini seorang semua tahu kita bukan dalam suasana perang. Maka dalam suasana perang kita tidak, kalau bukan dalam suasana perang kita tidak boleh bunuh orang kafir. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada dalam perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang berikutnya kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam dan dia bayar jizyah. Jizyah semacam upeti sebagai bukti ketundukan dia kepada pemerintah Islam. Namun dia diberikan banyak hak, ya. Sehingga ada sifat ada timbal balik. Ada dia yang keluarkan dan dia juga mendapat hak-hak dia. Jadi ternyata yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, ya, yang dalam peperangan. Adapun kafir musta'man, kafir mu'ahad dan kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengalami itu semua, ya. Nabi pernah di zaman Nabi SAW ada namanya perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Arab. Bahkan Nabi SAW pernah satu negara dengan orang-orang Yahudi dan ada perjanjian di antara mereka untuk bela negara. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Ya, Nabi juga dalam peperangan dengan orang Yahudi juga pernah sebelumnya berdamai kemudian berperang, ya. Ya, sebagaimana perang dengan Bani Quraidah, dan ini semua ada kondisinya. Jadi kita bertemu dengan orang Yahudi, tunggu, status Yahudi ini sekarang apa? Statusnya perang atau tidak, ya? Ya, benar-benar perang, ya, bukan perang-perangan, benar-benar perang. Kalau statusnya perang sama-sama tahu. Kalau statusnya kita perang, kita bunuh, enggak ada yang melarang, tidak ada yang mencela kita karena kita tahu perang. Kalau kita tidak membunuh, kita dibunuh. Tapi umat Islam akan menjadi citranya semakin hancur tatkala membunuh orang yang tidak dalam posisi peperangan. Membunuh orang dalam kafir yang tidak dalam posisi peperangan, kita bunuh, maka kita dicela, dijadikan bahan untuk dicerca. Citra Islam dijatuhkan, ya. Ya, makanya Nabi SAW ketika ada orang munafik tidak sholat, ada orang munafik mencela Nabi SAW, maka sahabat mengatakan, ala adrib unuqahu, bolehkah aku penggal lehernya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad membunuh teman-temannya, ya. Rasulullah menjaga citra Islam. Karena bukan suasana perang. Bagaimana orang munafik harusnya boleh dibunuh karena dia kafir, tapi dia KTP-nya Islam. Maka Nabi tidak membunuh orang munafik. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap terhadap Yahudi, lihat statusnya apa. Kalau statusnya berperang boleh dibunuh. Kalau bukan statusnya berperang maka tidak boleh kita bunuh, kita dakwahi, kita debat, diskusi, oke. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz masih boleh bertanya berapa lagi, Ustaz? Satu lagi boleh. Waktu Ustaz ini terakhir berkaitan dengan tadi. Izin bertanya, Ustaz, di pesantren anak saya mengajarkan bahwa ada doa-doa khusus yang diberikan Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar waktu bersembunyi di dalam gua. Intinya bahwa ilmu Rasulullah itu dibagi-bagi, ada yang khusus untuk para sahabat dan ada yang untuk kaum muslimin. Bagaimana saya harus bersikap, Ustaz, menghadapi pemahaman ini? Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa, kalaupun yang jelas Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa kepada para sahabat untuk diajarkan kepada kaum muslimin. Makanya para sahabat mereka diajarkan doa, mereka riwayatkan kepada yang lainnya. Ini berkaitan dengan doa, ya, bukan berkaitan dengan syariat. Dan itu pun, adapun doa Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, doa khusus untuk tidak diajarkan kepada yang lainnya, maka tidak benar. Adapun Rasulullah mengajarkan sahabat doa, ya banyak sekali. Rasulullah ketemu si fulan, Rasulullah doakan saya, atau saya minta doa, Rasulullah ajarkan, ya. Tapi bukan Rasulullah suruh sembunyikan, tidak. Dia untuk sampaikan kepada yang lainnya. Adapun tadi mengatakan bahwasanya ada doa khusus diajarkan kepada Abu Bakar dalam gua, kita bilang enggak ada dalilnya. Mana dalilnya Rasulullah mengajarkan doa khusus kepada Abu Bakar dalam? Kalau ada dalilnya sahih, maka semua orang boleh berdoa dengan doa tersebut jika memang situasinya memang sesuai, ya. Situasinya sesuai. Tapi kalau ada dalilnya kita cek dulu dalilnya sahih atau tidak, ya. Kalau enggak ada dalilnya maka tidak boleh kita ngarang-ngarang doa, kita mengatakan ini Nabi yang ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan Ahad depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Kami telah diberi ilmu besar ini.
Alhamdulillah para jamaah kita telah selesai belajar dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis.